Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat di Masjid Rahmi Hatta di Tangerang yang semoga Allah mengampuni kita semua. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa Allah menciptakan kita semua di muka bumi ini bersama-sama untuk beribadah kepada Allah, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Maka kita diciptakan semua tujuan di muka bumi ini untuk beribadah. Maka di antara kita sibuk melaksanakan peribadatan kepada Allah, dan di antara kita saling bersimbiosis sesama hamba-hamba Allah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah secara prima dan berhubungan simbiosis mutualisme di antara kaum muslimin, berbuat baik dan akur. Maka itu yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa kita sama-sama dari hamba-hamba Allah dan kita dituntut untuk saling akur, saling mencintai sesama kita, sesama hamba-hamba Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sungguhnya orang-orang mukmin yang sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka di antara mereka saling bersaudara, akur, bersimbiosis di dunia, saling bekerja sama kepada kebaikan yang tujuannya untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah dan para sahabatnya dari kaum muslimin, dari kaum mukminin yang hidup bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras kepada orang-orang kafir yang selain kaum muslimin, dan ruhama'u bainahum, mereka saling mencintai di antara mereka. Maka dari dua ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sesama kaum muslimin tidak memandang kepada ras, tidak memandang kepada bangsa, dan tidak memandang kepada warna kulit, yang hitam, yang putih, yang kuning, dan tidak memandang kepada derajat sosial dari bangsawan, dari kaum biasa, dari kaum sudra yang di bawah, dan seterusnya. Tidak. Namun di sini kita memandang bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan ke muka bumi untuk beribadah. Maka wajib bagi kita untuk bersimbiosis mutualisme sesama di antara kita. Maka tadi dua ayat di dalam Al-Quran pendalilannya. Adapun di dalam hadis, maka telah datang hadis dari Abi Musa al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd wa syabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamitsli hada. Maknanya Nabi di saat memberitahukan kepada kaum muslimin agar kita saling bersimbiosis mutualisme, karena kita sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk saling bersaudara. Nabi merapatkan tangannya seperti ini. Al-mu'min lil mu'min, seorang mukmin yang lainnya kepada mukmin yang lainnya bagaikan seperti ini. Kal bunyan, bagaikan suatu bangunan yang saling mendukung satu dan yang lainnya. Dan kita adalah makhluk sosial, we are social people. Maka seseorang butuh kepada yang lainnya. Jika kita sakit butuh kepada yang lainnya. Jika kita membutuhkan dana dan seterusnya membutuhkan kepada yang lainnya. Dan bahkan jika ada seseorang yang meninggal, maka orang yang meninggal ini tidak bisa memandikan dirinya, tidak bisa mengkafani dan menggelundung ke kuburannya sendiri, tidak. Tetapi butuh. We are social people. Kita makhluk bersosial yang butuh kepada yang lainnya. Maka di dalam ayat Al-Quran tadi dan hadis yang kami sebutkan, dan di dalam hadis juga di sini hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka kata Nabi, wahai kaum muslimin, jangan di antara kalian saling hasad, jangan di antara kalian saling membenci, dan jangan di antara kalian saling tajassus, mencari keburukan, keborokan yang lain dan disebarkan dari saudaranya. Tetapi kunu ibadallahi ikhwanan, tetapi jadilah di antara kalian beribadah kepada Allah, sama-sama hamba Allah. Please, jadilah kalian bersaudara. Maka di khutbah ini kesimpulannya, kita berharap agar semua kaum muslimin yang hadir di masjid Rahmi Hatta ini, kita saling bersimbiosis mutualisme, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah yang sama-sama beribadah di muka bumi ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastagfiruh, innallaha ghafuran rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita mengetahui bahwa kita sama diciptakan oleh Allah dengan kaum muslimin yang lainnya sebagai hamba, maka diperintah kita untuk saling mencintai di antara kita. Maka itulah seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sejati, beribadah straight to Allah secara vertikal dan secara horizontal di antara kita, merajut kasih sayang sesama kaum muslimin. Namun itu semua sangat dibenci oleh syaitan. Maka syaitan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah, inna syaitan qad ya'isa an yubada indal muslimin fi jaziratul Arab walakin at-tahrish bainahum. Bahwa syaitan mempunyai planning, mempunyai rencana-rencana yang keji yang diberikan kepada kaum muslimin. Pertama, ingin mengembalikan kembali seperti zaman jahiliyah. Kaum muslimin sekarang kembali menyembah patung berhala, kembali menyembah makhluk ciptaan Allah. Maka ini qad ya'isa, mereka iblis dan para pengikutnya dari syaitan telah berputus asa untuk mengembalikan manusia kaum muslimin seperti kita menyembah diri-diri mereka, kecuali orang-orang kafir yang penganut satanisme ataupun penyembah dari para syaitan itu banyak, namun mereka kafir. Adapun orang yang melaksanakan sholat seperti kita, maka syaitan berputus asa. Ini plan A, ini plan 1. Namun di sana ada plan B atau plan yang kedua. Apa planningnya? At-tahrish bainahum. Maka syaitan melaksanakan
dari planning rencana yang kedua yang sukses. Apa itu? At-tahrish bainahum, maknanya bolehlah mereka tetap muslim, tidak menyembah kita para syaitan, tetapi kita berikan gonjang-ganjing dari persaudaraan mereka sehingga mereka saling membenci. Mereka sama-sama muslim tapi saling mencela, saling membunuh, saling menumpahkan darah, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Dan plan B ini sukses 100%, sukses 100%. Daripada mengajak manusia kembali kepada kekufuran, maka lebih baik biar mereka kaum muslimin, namun mereka saling bermusuhan. Dan dari alat syaitan untuk menjadikan permusuhan adalah lisan ini. Maka lisan ini penyebab dari perpecahan di antara kaum muslimin jika kita tidak bisa menjaganya. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam akidah kaum muslimin agar kita ini lebih baik diam. Jika kita berbicara justru membuat dosa dan mendiskreditkan saudaranya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibni Abdullah disebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Maka bagi seseorang yang ingin berbicara, bicaralah dengan saudaranya, namun kepada kebaikan seperti ceramah, berdakwah, menasehati saudaranya dan seterusnya, mengajari Al-Quran dan Sunnah. Namun jika untuk menyakiti mereka, maka falyasmut, agar diam. Maka datanglah pepatah yang bahasa Indonesianya diam adalah emas. In English, the silent is gold. Maka maknanya diam adalah emas. Di saat diam itu lebih baik daripada mengeluarkan kata-kata namun menusuk dan menjerembabkan dirinya kepada api neraka. Maka dari usaha syaitan tadi di hadis Jabir, at-tahrish bainahum, biarlah mereka kaum muslimin namun terpecah belah, sehingga kita lupa kepada apa tujuan kita diturunkan ke dunia ini untuk beribadah. Dan apa kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan di antara kita yang sama-sama beribadah kepada Allah kaum muslimin, kita bersimbiosis mutualisme dan bersaudara di antara kita. Syaitan ingin memecah belah di antaranya dengan lisan ini. Maka apa yang menyebabkan celaka dengan lisan ini dan harus kita jauhi adalah al-ghibah. Membicarakan saudara kita itu adalah makna dari ghibah. Didefinisikan apa itu ghibah di dalam hadis Muslim dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Maka tidak ada yang mengetahui, dan Nabi menjawab bahwa al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudara kamu dari apa yang dibenci oleh saudara kamu. Kemudian berkata sahabat, "Ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fihi?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang kenyataannya, the realism, dia memang seperti itu? Maka kata Nabi, qad agtabtahu, maka kamu telah menggibahinya. Walakin idza laisa fihi, namun yang kamu bicarakan bukan ada pada orang ini, qad bahattahu, kamu telah memfitnahnya. Maka makna dari ghibah, kita membicarakan saudara kita. Maaf, saudara kita warna kulitnya hitam, kita katakan si fulan hitam, atau pendek si fulan pendek, atau kurus si fulan kurus, atau gemuk si fulan obesity, ataupun yang lainnya, si fulan sekarang sudah demikian dan demikian, si fulan sekarang sifatnya demikian dan demikian. Yang mana itu semua jika didengar oleh orang yang kita bicarakan tadi akan sakit hati. Maka itu makna ghibah, kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut dari orang tersebut, kaum muslimin tersebut, yang mana jika sampai kepada telinganya akan membencinya. Si fulan demikian demikian, si fulan demikian demikian, meskipun ada padanya mulai dari
fisiknya ada padanya. Mulai dari sifat, kita sebutkan si fulan pelit, dan memang pelit, maka itu semuanya ghibah. Dan ini definisi ghibah yang disebutkan oleh Nabi. Adapun menyebut sesuatu yang bukan pada tempatnya dinamakan fitnah, itu lebih besar lagi. Kemudian ghibah ini apa hukumnya? Hukumnya haram, dan ini pemecah di antara kita kaum muslimin yang diinginkan oleh asyaiton. Mana dalil haram? Di Al-Quran Allah menyebutkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka dilarang. Wala yaghtab, yaghtab i'rabnya fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah, maka di ilmu usul la nahiyah memberikan makna tahrim. Maka haram seseorang menggibahi saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah misalkan juga setelah itu, maka apakah kalian wahai kaum muslimin dalam bergibah seakan-akan kalian itu memakan bangkai saudara kalian sendiri? Apakah kamu suka makan bangkai saudaranya sendiri? Jelas tidak suka. Fakarihtumu, kata Allah, maka bencilah perkara gibah itu, karena bagaikan memakan dari bangkai saudaranya sendiri. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa gibah itu haram. Maka mulai dari sekarang stop for gibah. No gibah from now. Tidak ada gibah mulai dari detik ini. Kemudian mana pendalilan yang lain tentang haramnya gibah? Lebih description di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari sahabat Anas ibnu Malik yang disahihkan oleh Syekh kami muhaddits Muqbil Al-Wadi'i, bahwa Nabi mengatakan lama urija bi ilas sama, di saat malam Mi'raj, ay Isra wal Mi'raj, aku dinaikkan oleh Allah ke langit, kemudian ditampakkan kepadaku penghuni api neraka. Maka disebutkan bagaimana pemandangan yang di sini sangat menyesakkan dada. Disebutkan marartu bi aqwamin, aku melewati kaum di saat dinaikkan kepada Sidratul Muntaha bertemu Allah, aku mendapati suatu kaum, kemudian lahum azfar, mempunyai cakar-cakar min nuhas, from the steel, dari baja. Fayahdusuna wujuhahum wasudurahum, maka mereka mengoyak-ngoyak dirinya sendiri, kemudian mati, dibangkitkan mempunyai cakar-cakar dari baja dan sama seperti yang Nabi lihat. Maka pemandangan yang sangat menakutkan ini membuat Nabi bertanya kepada Jibril, man haula? Qala, apa kata Jibril? Haula min ummatik alladina ya'kulu luhuman nas hatta waqa'u fi a'radihim. Mereka adalah umatmu wahai Muhammad, kaum muslimin. Mereka dari kaum muslimin yang apa? Ya'kuluna luhuman nas, di dunia dulu memakan bangkai saudaranya. Maknanya tadi bergibah. Wa yaqa'u fi a'radihim, dan dulu mereka selalu mendiskreditkan dari nama-nama baik saudaranya. Si fulan begini, si fulan begitu, tidak nongkrong, tidak ngerumpi, kecuali si fulan begini aku dengar, si fulan begitu aku dengar. Maka itulah balasan di hari akhirat kelak. Maka inilah dari permasalahan ghibah, yang mana ini adalah sarana dari syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan saya tutup khutbah ini dengan hadis, dan barang siapa yang terus menerus melaksanakan ghibah tanpa taubah, maka dia kelak adalah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Maksudnya di hadis Muslim dari Abi Hurairah telah disebutkan oleh Nabi, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi? Maka dikatakan oleh para sahabat, merugi di dunia, tidak mempunyai laba dari usahanya dan modal hilang. Apa kata Nabi? Di hari akhirat yang diinginkan, bukan di dunia. Al-muflisu man ya'ti bis-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj, bahwa orang yang muflis, yang bangkrut di hari kiamat, datang dengan amal-amal seperti antum sekarang, amal dari sholat Jumat dan amal-amal yang banyak.
Kemudian bagaikan mungkin gunung yang dekat di sini, Gunung Salak, dari amalan-amalan solehnya. Namun datang orang-orang mengadu kepada Allah tentang yang mempunyai amalan banyak ini. Ya Rabb, wahai Allah, mengadu. Agtabani fulan, syatamani fulan, dorobani fulan, akhada amwali fulan. Wahai Allah, orang ini menggibahi aku, orang ini mencela aku di dunia, orang ini mengambil hartaku, orang ini memukulku, membunuhku bahkan. Maka akhada bi amalihi fa yudaulahu, maka akan dibagi dari amalan-amalan salatnya, amalan-amalan puasanya, yang tadinya bagaikan gunung salak itu dibagi-bagi bagi mereka orang-orang yang sering dan terus-menerus digibahi. Ini hanya gibah saja pembahasan kita karena waktu yang ringkas. Kemudian setelah itu masih datang lagi dan datang lagi. Maka gunung amalan yang menjulang itu habis sirna. Tidak ada amalan-amalan lagi. Mana dulu amalan salatnya, mana dulu amalan puasanya? Nothing. Tidak ada sama sekali. Kemudian masih di hadis disebutkan, dan masih datang, ya Rabb, agtabani fulan. Masih orang mengadu, wahai Allah, orang ini menggibahi aku, dan seterusnya. Akhirnya disebutkan di dalam hadis bahwa orang ini sudah tidak mempunyai kebaikan. Lalu bagaimana orang-orang masih ngantri untuk mengadu kepada Allah, meminta keadilan and justice for all, keadilan untuk semua. Maka Allah akhadha min dunubi faturiha alaih. Allah mengambil bagi orang-orang yang mengadu meminta keadilan ini, dulu digibahi, dulu dizalimi, diambil dosa-dosa mereka, ditumpahkan kepada orang yang menggibahi tadi. Maka terbayang ya ibadallah, orang yang terus melaksanakan gibah tanpa bertaubat di antaranya, maka mungkin jadi dia mempunyai amalan-amalan hilang sirna. Lalu masih banyak orang yang ngantri kepada Allah meminta agar and justice for all, keadilan. Mana keadilanmu ya Rabb? Orang ini menggibahi aku dulu di dunia, tidak ada kebaikan baginya. Akhirnya dosa-dosa orang yang mengadu terbayang. Orang yang mengadu ini dulu pezina, orang yang mengadu ini dulu adalah perampok, orang yang mengadu ini dulu pemakan riba, dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besarnya ditumpahkan kepada orang yang tukang gibah, yang mungkin setiap harinya di shaf yang pertama sholatnya, dan setiap Ramadan dan Senin Khamis puasa, namun tidak bisa menjaga lidahnya. Akhirnya puasanya sirna, ibadah-ibadahnya yang bagaikan gunung, like nothing, tidak ada sama sekali. Maka inilah dari khutbah yang kedua. Maka tadabbaru ya ulil absar, ambillah faidah dari apa yang telah kita sebutkan. Sekarang mari kita berdoa. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia, wa an yahfadha wulata umurina, wa an yurshidahu ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, wa an yurziqana ilman nafi'an. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara NKRI tercinta ini negara yang aman, sentosa, jaya raya, kaya raya, dan jauhkanlah fitnah yang besar dan fitnah yang kecil seperti fitnah KKB, OPM dan yang lainnya. Dan yang kedua, kami meminta kepadamu ya Allah agar menjaga pemimpin negeri kami, pemimpin negeri kami, baik Presiden Jokowi ataupun staf kementerian yang lainnya. Jagalah mereka dan bimbinglah mereka kepada hidayahmu, karena mereka orang-orang yang membuat konstitusional, membuat the rules, membuat undang-undang. Maka jika mereka dibimbing olehmu wahai Allah, akan membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan kami sebagai rakyat yang wajib mentaati mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada pemimpin, yang mana pemimpin taat kepada Allah. Maka jika negeri seperti ini pemimpinnya taat kepada Allah dan
rakyatnya taat kepada pemerintah, yang pemerintahnya taat kepada Allah, dijamin Indonesia menjadi jaya raya, kaya raya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, jaya raya, dan Allah Maha Pengampun atas hambanya. Dan yang terakhir kita doakan Allah memberikan rizki kepada kita semua, rizki yang halal, thayyiban, mubarakan, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mar'atuhu hammalatul hatab, fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jamma'a malan wa 'addadah, yahsibu anna malahu akhladah, kalla layumbadanna fil hutamih, wa ma adraka mal hutamih, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal af'idah, innaha 'alaihim musadih, fi 'umudin mumaddadih.